Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama saya Dita Zulaika dalam program kita L-Talk Empowering Life Through Communication. Dalam segmen kali ini kita akan membahas Pacul, pakar curhat loh. Masih bersama dua panelis kita, ada Kak Doni De Kaiser dan juga Kak Roni Francis, dan juga bintang tamu spesial kita ada Kak Anton Pradana. Katanya Dek, di Anton. Itu beneran ya Dek ya? Iya. Kak ini, Om itu. Ikutin aja lah daripada ngeblank. Om atau paman deh Pak. Sudah di segmen terakhir kita Iya. akan mempertajam lagi ya apa yang sudah kita bahas dari awal. Ya. Mungkin sedikit tips Kak ya, dan gimana cara untuk tidak grogi dan Oke, gengsi. karena segmen ini akan kita tutup dengan 50 menit ke depan. Lama banget Setelah ya. habis ini sahabat Eljon pastikan Anda mengisi post-test kuis yang sudah kami sediakan. Ya. Kayak training. Dan pastikan billing Anda masih tersedia di warnet-warnet terdekat ya. Karena untuk mengatasi grogi biasa saya memastikan rekening saya itu aktif. Ketahuan kan materi kan. Dimanapun cari duit ya. Maklum pedagang gimana ya? Cuanisasi. Iya sih. Kok Oke. ini mantap nih. Jadi bagi sahabat Eljon semua yang ada di sana, dimanapun Anda berada, kalau misalnya Anda merasa diri Anda grogi, Anda tidak harus memastikan show Anda apa sebenarnya ya. Tetapi pastikan Anda mempunyai namanya persiapan. Grogi itu wajar, grogi itu bagus sebenarnya. Asalkan itu dimanfaatkan supaya Anda bisa well prepared, supaya Anda bisa tampil lebih baik lagi, supaya Anda bisa menganggap tuh yang namanya acara itu penting, supaya Anda bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, grogi itu tetap dipelihara, tapi jangan lama-lama. Jangan sampai pas waktu lagi grogi ya di awal itu 30 menit, makin lama kita makin panjang jadi 1 jam. Jadi kan itu cuma 5 menit, kalau bisa 1 menit. Yang penting ada sesuatu aware-nya terhadap acara tersebut. Dan pastinya untuk Anda yang merasa diri Anda termasuk orang yang gengsian, pastikan juga Anda gengsi tersebut bukan karena ya Anda merasa kastanya berbeda. Tetapi kadang-kadang ada yang beberapa orang merasa gengsinya itu karena memang bawaan dari mukanya, itu ada. Ya, bawaan dari mukanya kelihatannya, oh ini orang kayak gengsian banget. Tapi sebenarnya enggak. Dia berusaha untuk tampil apa adanya dengan orang lain, tapi orang lain itu sulit untuk masuk sama dia. Betul. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang merasa kayak ini saya dianggap gengsian, mulai dari sekarang Anda yang menyapa lebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin Gitu. Kak Doni Saya. ada yang bisa disampaikan. Dek Doni, silakan. Dari tadi udah dikode loh sebenarnya. Harusnya aku kode dia ya. Lu jangan ngabisin tipsnya ya kan Oh, bagi-bagi udah gitu. nggak Ya. tahu Kan lagi 50 ngomong menit apa tadi ya. janjinya Oh, kan. iya. Ya menyambung seperti yang tadi Om Roni sampaikan ya kan. Kalau saya lebih menyoroti dari perspektif aspek mindset dan lingkungan. Jadi yang harus teman-teman ingat selalu adalah mindset dijaga. Bukan berarti soal ubah mindset saja, tapi menjaga pemilihan pikiran itu sendiri. Contoh, kalau Anda berpikir bahwa jangan sampai grogi, sebenarnya Anda tengah menanam grogi. Tapi diubah, semoga saya bisa lancar, semoga saya bisa mengendalikan acara dengan baik, semoga presentasi bisnis saya bisa berjalan dengan baik. Nah itu kita ambil hal yang positifnya, itu yang pertama. Yang kedua, pilih teman, pilih lingkungan yang mendukung impianmu. Kalau sampai kita bergabung dalam sebuah komunitas atau lingkungan yang kemudian teman di kiri kanan bilang gini, lu ngapain sih ikutan gitu, lu ngapain sih kursus gini, bilang sama dia dengan tersenyum, go to the sea. Kelamat aja. Kenapa? Karena Anda lah yang bisa melihat impian Anda sendiri, dan percayalah ketika impian itu tercapai, semua orang yang meremehkanmu akan datang dan mengatakan, halo brother. Udah sukses ya. Temen main gua nih dulu nih. Iya, langsung foto selfie gitu kan. Wah, sukses nih brother gua udah sukses gitu kan ya. Pokoknya fokus pada tujuan, jangan terpengaruh pada masalah, karena hidup pasti penuh dengan masalah. Ya, kalau tidak ada masalah, itu berarti Anda sudah di alam yang berbeda. Betul. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada masalah, berarti Anda yang bermasalah. Anda yang jadi masalah. Sumber masalahnya Anda berarti. Iya. Masalah soalnya. Ternyata saya nggak mengalami ada masalah loh. Iya, masalahnya di Anda semua. Nunggu ditanya ya. Iya. Enggak, sebenarnya nggak pengen. Udah dijawab semua. Kok habis dijawab lagi. Coba tanya dong buat closing. Kak Anton terakhir ya. Gimana Kak tips-tips dari Kak Anton Berdasarkan pengalaman nih. masalah, ya grogi atau Grogi, balik lagi kalau masalah grogi, cara menghadapinya. Ini grogi nih saya nih sekarang nih.
habis materi. Persiapan udah tadi, Kerbo udah persiapan nih. Dihabisin namanya. Bingung kita. Karena kita sudah mempersiapkan post testnya. Jawab duluan lagi. Nyuri start. Ini juga boleh nih, gimmick juga nih boleh. Dia dalam kondisi grogi pun juga orang bisa malah dia kasih tahu nih, ini grogi loh gua gitu kan. Ya, bisa juga ya. Ya, kalau misalnya grogi lagi memang ya yang perlu dipersiapkan atau yang perlu ditekankan untuk grogi ya. Ini secara yang aku alami secara detailnya yang gimana caranya supaya nggak grogi. Ada waktu itu aku salah satu orang yang aku dengarkan dan memang aku pakai sampai sekarang adalah salah satunya mantan Menteri Menparekraf Wisnu Utama. Dia bilang gini. Dia waktu ditanyain waktu buat ASEAN yang acara ASEAN di Indonesia, "Pak grogi nggak?" Nggak sempet grogi, dia bilang gitu, karena terlalu sibuk untuk mempersiapkan. Nah dari situ aku ambil, wah iya ya, karena kita harus tahu tuh penyebab kita grogi itu macam-macam kan. Karena mungkin kayak tadi bisa tamunya, ya kan, atau mungkin karena produknya yang susah. Produknya yang ini produk adalah produk yang memang harus nggak boleh ada salahnya, harus zero mistake. Yang ketiga mungkin bahasa, mungkin kan kita MC atau mungkin ada narasumber harus pakai bahasa asing misalnya. Itu bahasa planet mungkin, ya tahu planet Nameng. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu bisa, ya kan. Nah itu yang harus kita siapin. Atau mungkin dari baju, kita nggak punya baju misalnya atau apa, gimana Nggak pernah caranya? pakai baju maksudnya? Nggak punya baju untuk show gitu kan. oke. Nggak tahu lah kalau acara yang memang nggak perlu pakai ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi itu yang kita persiapin. Jadi yang awalnya adalah oke, misalnya acara handphone, ya kan, acara handphone tuh. Nah kita jangan sampai baca product knowledge Blender, jangan salah kan. Kita harus baca siapa nih handphone, apa aja nih handphonenya, bisa apa dia, bisa foto dari Surabaya kejepret di Jakarta mungkin bisa, misal gitu. Kita harus paham itu, terus pelajari gimmicknya. Balik lagi kita kalau misalnya audiens yang untuk acara gathering bercandanya kayak gimana, mengajak orang supaya bisa persuasif gimana. Untuk ulang tahun nih Sweet Seventeen anak-anak, kita bercandanya apa? Kalau kita bercanda politik ketinggian, ya kan, rata-rata coba kamu tiba-tiba ngomongin tentang misalnya dana 349 triliun, aduh capek, nggak mungkin. Kita akan ngomongin tentang yang mungkin di bercanda-bercandaan influencer atau apa, itu masuknya di situ. Itu sih. Tapi saya baru tahu juga sih ya, namanya anak-anak bisa Sweet Seventeen. Nah, padahal itu remaja loh harusnya. Iya, ya anak-anak dari bapaknya, gitu loh maksudnya kan. Anak-anak bapaknya bisa 17 tahun. Iya kan? Ngelesnya. Bisa dong. Tapi Luar menurut biasa ya. UNESCO, menurut Bank Dunia juga sampai umur 60 masih pemuda sih. Oh, Bank Dunia ya yang bikin riset Bank Dunia kebetulan. Iya. Nanti di atas 60 tahun itu baru ya lanjut. Lanjut kemana itu? Ke alam yang berbeda. Pemuda-pemuda yang sehat ya, pemuda-pemudi yang luar biasa Indonesia. Sehat dan tersesat kayaknya. Jangan sampai ya. Banyak sekali tips-tips yang kita dapatkan dari para ahlinya, mulai dari Kak Doni De Keizer, seorang speaker trainer, dan juga ada Kak Roni Prancis, seorang business maximizer, dan juga ada Kak Anton Pradana, seorang radio announcer dan juga master of ceremony. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa tipsnya, yang paling penting itu memang harus selalu mempersiapkan diri dalam keadaan apapun ya. Just in case kalau misalkan kita ada berbuat salah atau tadi tiba-tiba ada rasa grogi atau tiba-tiba gengsi, itu bisa nggak sih Kak tiba-tiba gengsi? Nggak ada, namanya Tiba-tiba gengsi itu nggak ada. Mendadak Seru gengsi. ya? Mendadak gengsi. Iya mendadak gengsi. Kayak kita Kalau- bikin itu kali ya, apa kayak program mendadak gengsi. Iya. Lucu Yang nih. ada mendadak grogi. Iya, Baru saya Sama tahu tuh. royaltinya mendadak nggak gengsi ya? bisa nih. Iya. Dan itu mungkin cuma bisa dipikirkan sama Dita. Dita. Mendadak gengsi itu gimana sih? Ya, pernah lo tiba-tiba kayak ngerasa gengsi gitu Kak. Kenapa, gimana, Sebenarnya kenapa? gengsi Mungkin itu- sebenarnya bukan gengsi, tapi karena dia melakukan persiapan dengan baik sehingga lebih well prepared, jadi rasa percaya dirinya semakin bertumbuh, jadi tinggi. Nah, bisa saja mungkin dampaknya malah ini kan chin up gitu kan, ya Iya. mungkin seperti itu. Tapi kalau mendadak gitu, kayaknya karena tadi latar belakangnya karena soal karakter, ya kan, mindset, sepertinya sulit terjadi di republik ini. Mendadak gengsi. Iya, bikin grup WA aja dulu tuh, mendadak gengsi gitu kan. mendadak gengsi. Ya program TV belum ada nih, jadi kita Iya bisa kan? patenin. Bisa sih Ayo, mendadak. ayo Eljon. Betul. Karena kata Roni tadi bilang gitu kan, Iya. nggak bakalan orang bisa berubah, Dit. Iya, Kalau dia sendiri nggak mau, iya kan? Aku tertarik dengan kata-kata itu Kak. Iya. Kayak misalkan aku nih punya fobia bawang. Kalau misalkan Fobia bukan, ya aku nggak Oh, bisa kayak pegang video-video bawang. mengandung bawang gitu ya? Enggak suka makan seblak kamu ya?
Suka seblak, suka. tapi kalau misalkan bawangnya udah hancur itu aku suka. Tapi kalau misalkan Masih bawangnya yang utuh atau yang kelihatan aku malah kebalikannya lebih suka yang utuh. Kamu kayak jin kolor hijau ya, takut bawangnya. Ya, jangan dibuka. Jangan dibuka karena ini titisan. Oh, gitu. Jangan-jangan emang bener kan? Ya itu fobia bisa kan ya? Bisa. Ya, Bisa diobati bisa, kan ya? semua itu bisa diobati. Yang penting adalah rekeningnya nyampe. Ya, gitu. Tadi katanya mau ngebimbing Kak ya, pegangan tangan, iya. tiba-tiba udah ada red card. Langsung. Tapi bisa sih, yang penting ditanya dulu sendiri yang mau berubah. Maksudnya Iya. ada juga orang yang sebenarnya dalam tanda petik dia basa-basi ya. Aku ini fobia pada ketinggian, gimana bantu aku dong. Tapi dia dari dalam hatinya nggak mau gitu loh. Jadi susah juga orang lain untuk masuk ke dia. Ya kan? Nah, kalau misalnya mau lihat seperti kayak gitu, gini deh, ya. Ada beberapa hal, kalau misalnya kita mau merubah, kita harus tahu dulu asal-muasalnya juga. Kadang-kadang kita merasa itu karena sekarangnya ini, padahal itu dari trauma masa lalu. Iya. Ya kan? Bisa jadi waktu dulu, kalau kita cerita soal bawang, apa yang terjadi di masa lalunya Dita waktu lagi masih kecil, ya. Iya. Bisa sampai takut yang namanya bawang yang masih utuh. Mungkin nanti Dita bisa cerita. Ada juga orang yang kelihatannya gengsi, itu juga karena dari masa lalunya. Jadi kalau kita cerita nih, Iya. di dalam dunia hipnosis, ya, apa sih yang terjadi dalam diri kita? Kenapa kita mendadak kayak orang jadi preman, kita menjadi orang yang nggak baik? Sebenarnya ada bagian diri kecil di dalam diri kita itu yang melindungi sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melindungi supaya tidak ada yang namanya perpecahan kepribadian di dalamnya. Maka terbentuk sesuatu kepribadian yang baru. Kelihatannya orang yang gengsi, dulunya ternyata dia banyak dibully. Bisa Iya. jadi. Betul. Ya Oh kan? iya, benar-benar. Nah, makanya kita harus melihat, nah ini juga antara dua nih, ada satu yang disadari sama dia, ada satunya lagi yang tidak disadari. Kalau yang tidak disadari dan ternyata masih belum selesai, itulah yang maka kita harus bawa sampai kondisi trans. Gitu sebabnya Sebenarnya pemerintah memang betul Kak. Sorry Kak, aku potong. Memang ada kejadian potong di bawangnya atau potong apa? pembicaraannya Oke. ya. Memang ada kejadian di masa lalu di mana yang aku juga korban perundungan juga pada masa kecil. Jadi itulah yang membuat karakter aku jadi lebih tertutup lagi Kak. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi kenapa Tapi juga itu dia sekarang- sadar ya. Iya, itu Iya. disadari. Disadari. Nah, ya kalau disadari itu lebih mudah untuk Iya. diterapi dibandingkan Betul. yang tidak disadari. Oke. Ya, makanya ini pesan buat semua ya, jangan pernah melakukan bullying atau perundungan. Karena terakhir saya lihat video ya, ada anak SMA itu ya yang diikat temannya disiram sama air selokan gitu kan, dan yang melakukan itu tertawa-tertawa. Yang dilakukan, yang jadi korban dia tersenyum aja diam. Kita kan tidak pernah tahu apa yang dia alami dan apa yang dia bawa seumur hidupnya gitu kan. Stop perundungan. Ya kan? Dan itu bisa berbentuk bukan cuma fisik loh, kata-kata. Verbal ya, verbal bullying itu bahaya kan, kita kadang membandingkan orang, kemudian kita merendahkan orang. Walaupun memang maksudnya bercanda, Betul. ya kan, dengan orang itu grogi, kemudian kita maksudnya bercanda tapi kita malah merendahkan dia, itu bukannya malah bikin groginya hilang, ya kan, bisa jadi malah itu jadi trauma dan Betul. akan terbentuk satu mentalitas tersendiri yang membuat Iya. dia bisa malah bukannya positif gitu. Gitu. Berarti ternyata dari gengsi dan grogi pun bisa ada pengaruh eksternalnya. Betul. Ya. Bukan cuma dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Tapi Iya. semuanya masih bisa diobati karena Masih bisa. Selama ada ini Iya. klinik klinik Bapak ini. Selama ada uang yang mengalir, itu semua bisa diatasi. kalau ada uang apapun bisa. Selama Ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang ya. Ya, ya. Tapi mesti dibenerin juga ya, bagi sahabat Eljon bukan soal uang juga ya, tetapi soal keinginan dan kemauan Anda untuk namanya mau berubah. Karena setiap Tetap orang dong jaga image, mau closing. Tetap. Gengsi dong, masa closing ganting gua. Duitmu Bahaya lu. lu. Ya, jadi para sahabat Eljon, pastikan Anda juga mempunyai namanya kemauan ya buat masa depan Anda yang jauh lebih baik daripada sekarang. Jangan cuma berpikir bahwa oh saya seperti sekarang ini ya udahlah, saya nggak biasa aja, saya nggak apa-apa. Tetapi Anda mau nggak menjadi lebih baik lagi karena diri Iya. kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Iya. Agak bijak ya kalau closing ya. Ya, terima kasih Takut Kak, ya. soalnya. Sepertinya kata-kata bijaknya sudah diwakili oleh Kak Iya. Anthony Prancis. Setuju. Ya. Prancis lagi deh. Oh ya sudah Iya, keluar iya. lagi ya karena mau Prancis closing. ya. Terima kasih banyak kakak-kakak, Thank you. Kak Doni, Thank you. Kak Anton Terima sudah, kasih. Kak Roni juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini berbincang-bincang dengan saya dan juga sahabat Eljon yang ada Yes. di rumah. Semoga sahabat Eljon bisa mendapatkan tips-tips dari para ahlinya untuk bisa diimplementasikan ke depannya agar tidak jadi grogi lagi atau bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengurangi gengsinya karena sebenarnya gengsi itu juga nggak bagus Kak Roni Iya. ya. Oke. Jadi aku selalu percaya semuanya bisa berubah karena manusia ya makhluk yang
hatinya bisa dibolak-balikan oleh Tuhan. Jadi tidak selamanya kalian bisa gengsi, tidak selamanya kalian buruk, tidak selamanya kalian di atas juga. Ada seperti kata Kak Doni bilang tadi, Tiap masa ada orangnya, setiap Tiap orang orang. ada masanya. Hmm. Baik pemirsa sahabat Eljon, terima kasih, tidak terasa sudah beberapa menit ya kita bersama. Saya Dita Zulaika dan juga tim di studio pamit undur diri, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan L-Talk Empowering Life Through Communication di Eljon TV dan juga channel YouTube Eljon Media. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Hi everyone, my name is Elizabeth Gabriela Kristanadali from the Pearl of Indonesia, North Sulawesi. Jadi kalian udah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you, bye-bye.